Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di tutorial trading plan untuk saham Alam Tree Resources Indonesia Tbk. Yaitu Adaro ya, Adaro ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih apakah logo Adaro-nya sudah benar menjadi Alam Tree seperti ini, tapi saya cari di Google ya seperti inilah. Dan ini supaya nggak salah saya dulu logonya seperti ini. Nah, setelah dia spin off menjadi Adaro Andalan lalu menjadi Alam Tree. Alam Tree ini lebih condong ke energi hijau. Nah, ala Adaro ini alertnya di hari Jumat tanggal 16 Mei 2025. Kita gunakan kemarin di kelas Trading as a Business untuk membuat trading plan. Jadi trading as business ya, kalau bisnis adalah bisnis plan, kita ambil kasus adalah kemarin kesepakatan kita pilih Adaro karena alertnya ada di hari Jumat untuk workshop di hari Sabtu tanggal 17 Mei. Oke, jadi di kelas dibahas detail Bapak Ibu, cuman nanti kan biasanya sering lupa, sering refreshing, mau bertanya juga waktu di kelas itu kan karena materi padatnya bingung. Nah, ini saya buatkan videonya. Itu pertama, video ini dibuat untuk teman-teman yang kemarin ikut workshop Trading as a Business batch 38 ya. Lalu juga untuk teman-teman yang belum sempat ya, belum ada rezeki, waktu belum, mungkin ada halangan untuk mengikuti workshop. Ada yang mungkin lagi di mana, belum sempat Bapak Ibu. Karena banyak yang bertanya, kapan lagi ada? Ya, nanti kita akan cari waktu lah. Oke, jadi jelas ini Bapak Ibu, ini hanya tutorial. Mungkin yang Bapak Ibu nonton di video ini tidak selengkap apa yang dibahas di kelas ya, karena di kelas kan banyak trik-trik dan kondisi yang bisa ditanya langsung ya. Di sini saya susah jelasin karena waktu yang terbatas. Oke, ini untuk analisa Adro-nya sendiri, Adaro Alam Tree-nya sendiri Bapak Ibu sudah dibahas di aftermarket close. Jadi kemarin di kelas juga ada yang bilang, "Pak, saya ingin belajar menganalisanya." Jadi sebelum membuat tutorial trading plan, saya ingin analisa kenapa. Nah, kemarin di kelas tidak sempat karena kan kita belajar tentang risk management dan sebagainya. Untuk menganalisa sahamnya, ya biasanya kita lakukan di aftermarket close. Kemarin ada juga analisa tentang bot chartnya, tentang penjelaskan tentang chart volume price-nya dan berbagai macam chart yang tersedia, tapi kan harus dilakukan. Nah, kemarin nggak sempat dilakukan analisa saham Adaro secara detail. Biasanya saya memang lakukannya di aftermarket close. Bagi Bapak Ibu yang kemarin ikut workshop trading as a business, penjelasan tentang analisa Adaro-nya ada di video aftermarket close. Tadi sudah saya upload. Silahkan ditonton. Bapak Ibu juga yang mau menonton, mau mempelajari menonton tutorial trading plan saham Adaro, wajib nonton analisanya. Jadi jelas kenapa sih harus kita bisa saatnya untuk membeli saham Adaro Alam Tree ini, karena ya secara analisa sudah ada. Jadi memang kemarin banyak yang bertanya tuh, kalau cuma menonton aftermarket close, Pak ini belinya bagaimana? Ya kita analisa dulu, alert robot dianalisa, kalau kira-kira bisa dilanjutkan dengan trading plan, buat trading plan-nya. Kalau nggak dianalisa, lalu ternyata tidak menarik, ya nggak usah gitu. Jadi wajib dilanjutkan ke membuat trading plan. Apakah semua saham alert dibuat trading plan? Tidak, dianalisa dulu. Oke ya, jadi Bapak Ibu stop dulu video ini, cek di deskripsi video nanti ya, ada link aftermarket close untuk 16 Mei 2025 hari Jumat. Di situ penjelasan Adaro. Kalau Bapak Ibu tidak nonton analisa Adaro-nya, nanti akan bingung. Saya karena tidak membahas lagi tentang Adaro di video ini. Ini dia untuk hari Jumat tanggal 16 kita ada Inco, Tins, dan Adaro ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti cek di deskripsi video. Yang mau juga melakukan analisa bisa cek di deskripsi video alamat botnya. Oke, jadi di sini disclaimer on ya Bapak Ibu, trade at your own risk. Saya selalu mengatakan wajib punya trading plan, wajib apply money management. Nah, di video inilah saya coba sharing sedikit, mungkin cuma 5% ini dibanding atau 10% yang diajarkan di kelas. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau cuma saya bilang wajib punya trading plan,
walaupun saya punya waktu terbatas, biasanya saya jelaskan 1 hari, butuh 1 hari untuk mengajarkan, untuk sharing di dalam kelas. Tapi di video ini saya buat mudah-mudahan bisa kurang dari 1 jam. Oke. Nah, selamat untuk teman-teman kemarin ya. Ini ada 8 orang untuk workshop trading as business angkatan ke-38 ya, hari Sabtu tanggal 17. Memang kalau saya ngajar sharing ilmu itu, ngajar di kelas itu tidak ramai, Bapak Ibu. Workshopnya juga tidak mahal, murah ini. Dibanding biaya, jadi ada teman ini peserta yang datang dari Makassar. Terbang dari Makassar ke Jakarta, nginap semalam, balik lagi. Itu dibandingkan biaya workshopnya tidak ada apa-apanya. Tapi effortnya ini, makanya di dalam kelas itu saya coba optimalkan seoptimal mungkin. Dan pesertanya jangan banyak-banyak. Kan kasihan kalau datang dari jauh luar kota, tiba-tiba penuh. Bertanya susah. Nah ini materinya dibuat optimal, orangnya sedikit saja. Jadi lebih enak lah. Dibanding kalau lebih jelas lebih enak kalau peserta itu di bawah 10 orang dibanding peserta 100 orang. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti, berikut ini saya buatkan videonya untuk merefresh apa yang kita pelajari semalam, khusus bagian trading plan. Kalau untuk teori-teorinya bisa baca di PowerPoint atau slide yang dibagikan ya. Oke, bagi yang 39 sabar Bapak Ibu, mungkin nanti malam saya kirimkan materinya. Jadi ada yang tidak sabar, Pak tolong dikirimkan materinya. Sabarlah, saya buat dulu video ini. Kan masih ada Sabtu depan ya, mungkin besok hari Senin juga saya kirim, masih tidak apa-apa. Jadi kemarin 8 orang, sekarang 7 orang, masih sama. Jadi Bapak Ibu yang masih punya waktu, masih ingin mengikuti, ada yang bertanya, Pak kapan lagi batch 40? Tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu, belum bisa memastikan karena memang belum ada jadwalnya. Saya harus booking dulu ruangannya, nanti tanya kepada yang sudah ikut. Ya ruangannya cuma segitu aja, jadi kita sewa ke tempat workshop biasa. Jadi kalau punya waktu silakan, kalau belum punya waktu nanti tunggu. Kita mungkin akan ada nanti kuartal 3 atau kuartal 4 lah. Jadi saya belum bisa pastikan. Oke? Nah ini kita masih ada satu batch lagi, 39 tanggal 24 Mei atau Sabtu depan. Untuk level advance kita akan lanjutkan di bulan Juni. Jadi ini belajar tentang Wyckoff, volume price analysis dan Wyckoff bagi yang berminat. Ini level advance-nya ya. Oke, nanti silakan ini kalau untuk batch 16 masih ada 1, batch 17 masih ada 2 atau 3. Oke. Nah, tentu untuk level basic dan intermediate cara kita beli kemarin sudah jelaskan berbagai macam ya, tapi kita langsung saja bahwa kemarin kalau untuk yang basic intermediate kita belinya the best time. Kenapa the best time? Karena memang tidak ada time yang lebih baik daripada ini secara teori. Jadi kalau kita mau masuk pakai yang lainnya mungkin kita harus nunggu lama, 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun sampai dia the best time. Nah, sementara kalau the best time berarti tidak ada waktu yang lebih baik, ya gitu. Nah, konsepnya seperti ini ya. Dari stage analysis kita saya refresh sedikit bahwa dari struktur saham dari Wyckoff sendiri nanti juga dia saham itu ada strukturnya ada 4. Stage 1 disebut akumulasi, stage 2 disebut markup, stage 3 disebut distribusi, stage 4 disebut markdown. Nah, dari pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia cukup ini aja kita lihat. Jadi simple, tidak perlu melihat bagaimana posisi planet Jupiter dengan bulan, dengan planet Merkurius, dengan posisi bumi. Nggak usah, kita lihat aja ini, market kita sedang berada di struktur mana ya. Nah, jadi stage 1 disebut akumulasi, karena disitulah terjadi fase akumulasi saham oleh sekelompok orang ya. Nah, setelah akumulasi selesai, maka dia akan langsung, boom, pindah ke stage 2, dan disitulah the best time for buying. Biasanya dia akan memberikan second chance to buy. Kalau dari struktur ini di mana belinya waktu terbaik untuk menjual pada saat distribusi selesai, dia keluar dari zona sideways dan itu menjadi the best time for selling. Dah simple saja lah strukturnya. Nah, kita akan melihat apakah nanti Adaro masuk kriteria the best time for buying. Kalau dia masuk, kita akan lakukan analisa lebih detail. Lalu kita akan buat trading plan-nya. Nah, semoga dia mengikuti struktur ini. Kalau enggak, risknya kita akan harus hitung, harus kecil risknya. Karena dalam trading as a business, yang paling penting adalah risk management. Ya. Nanti kalau mau advance-nya, mau masuk the best price for buying-nya,
belajarnya di level advance, namanya pakai Wyckoff method ya, volume price analysis. Oke, kalau dari Wyckoff kita lihat, dia fase akumulasi. Kalau kita beruntung, kita akan menemukan spring. Setelah spring, dia akan ada the best time for buying. Ini adalah waktu terbaik kita membeli setelah fase akumulasi selesai. Saat W-nya selesai, dia break. Kita akan jaga atas. Maka dia akan memberikan second chance to buy. Biasanya second chance to buy, dia akan turun ke bawah. Pullback. Nah, inilah kita tunggu di sini. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu sampai bawah sampai mana. Maka kita tunggu sajalah sampai dia bawah, nanti kita bagi jaga atas jaga bawah istilahnya, dapat maka dia akan bentuk low high high low high high. Nah, pattern ini terbentuk di bawah, maka kita ready to uptrend sesuai dengan trading as a business. Nah, di sinilah kita jaga atas, itu ada the best time for buying, jaga bawah second chance to buy. Nanti jualnya di mana? Kita cari trading plan zona supply, zona resistance dan yang lain-lainnya, kita hitung risk reward rasionya. Oke, jadi konsepnya ini ya, Bapak Ibu. Jadi jelas, setelah analisa kita lihat, oh ini ketemu konsep the best time for buying, kita apply. Untuk Adaro, Bapak Ibu, sekali lagi harusnya sudah nonton after market close karena sudah detail. Adaro ini rotasi saham daily dan weekly-nya sudah saya jelaskan di sana. Untuk chart volume price-nya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gap. Secara teori ada gap dan saya sudah jelaskan gap ini harusnya bagaimana, dampaknya apa, sudah ada. Lalu kita akan lihat ini marking down, selling climax, ini ada stopping volume, low high, high low, high high, dia sudah ada pattern. Di sini nanti kita lihat sinyalnya apa? Potensial buying climax sudah dijelaskan juga, volumenya sudah dijelaskan. Jadi Bapak Ibu stop dulu video ini kalau belum nonton after market close. Nanti linknya ada di deskripsi video ya. Jadi kita akan nanti plan kita akan karena dia sudah marking down, ini adalah akumulasi, ini marking up, kita jaga atas, jaga bawah. Stop loss nanti di 17 berapa nih? 1720, 1715 nanti kita akan jaga atas, jaga bawah ya. Targetnya kita akan cari ini candle ini. Karena ini ada gap, kita cari candle pertama. Kalau ini adalah, kita tadi sudah cek di after market close bahwa ini adalah supply zone. Jadi kita akan jaga di sini 38, 20 atau berapa lah. Nanti kita lihat lah di trading view ya. Jadi lihat volumenya, boom. Sudah dijelaskannya ada cun. Speedometer juga sudah dijelaskan Bapak Ibu terkait dengan potensial buying climax. Jadi kalau Bapak Ibu tidak nonton after market close, jadi akan bingung nih. Karena saya tidak jelasin lagi lebih detail di sini. Foreign flow-nya lihat asingnya distribusi, ya asingnya faktanya distribusi. Kalau menurut saya sih Alam Tri karena dia sudah lepas Adaro andalan, maka sentimen batu baranya tidak terdampak lagi lah harusnya. Ya karena sudah dilepas, harusnya dia lebih fokus ke energi terbarukan. Nah, kita akan jaga atas. Kalau break high-nya berapa? 2200, jadi satu tick di atasnya berarti 2210, maka kita akan buy, namanya buy on breakout. Lalu kalau dia turun ke 2090, kita akan beli. Ke 190, S1 dia akan beli. Ke S2 kita buy on weakness, baru di stop loss kita stop loss kita 2 tick di bawah lower downtrend, nanti kita pakai trading view ya. Jadi kita bagi 5 nanti penghitungan dari trading view. Kita menggunakan pivot point S1, S2, lalu yang ke paling bawahnya kita pakai lower downtrend saja. Oke. Nah, ini dia trading plan-nya. Jadi kita nanti akan masuk ke trading view, Bapak Ibu, supaya yang lainnya juga bisa melakukannya. Jadi kan tidak harus menggunakan robot, cuma robotnya itu membantu untuk big data. Kita untuk analisa tetap paling gampang bisa akses dengan trading view, bisa pakai brokernya juga ada. Misalnya yang pakai Stockbit dia bisa pakai di sana, yang pakai Philips Securitas dan lain-lainnya yang menyediakan trading view bisa ya. Oke. Nah, nanti kita akan jaga Bapak Ibu. Satu tick di atas tertingginya adalah 2210. Target jualnya kita ambil candle merah ini. Pak, kalau saya mau di atas ini boleh saja ya. Sedangkan di sini saja dia sudah 3,5 kali lipat. Kalau ini silakan hitung. Kalau dia di bawah 2 kali lipat jangan ambil di sini. Kenapa kita habis atas? Kita berharap dia nutup gap. Apakah pasti akan tutup gap? Tidak ada yang pasti. Jadi kalau dia naik ke atas, kita nanti sambil tiap malam menaikkan stop loss. Oke, jadi ini plannya. Plannya jelas. Beli
kalau dia breakout 2210, stop loss 1 tick di bawah 1760, stop lossnya ada 1750. Ya, donciannya 1760, maka stop loss 1750. Pakai trading view aja nggak apa-apa ya, beda-beda tipis itu biasa. Oke, ini jadi kita menemukan reward risk ratio-nya 3,5 kali. Kalau 3,5 kali sudah lewat passing grade-nya. Passing grade kan minimum 2 kali. Ini 3,5 kali, berarti kita ambil ya. Itu dulu. Sekarang kita mau hitung money manajemennya. Kalau di peserta di kelas, mereka diberikan Excel. Ada namanya Excel file, isinya kalkulator. Di situ dia menghitung risk terhadap seluruh kapital. Tetapi kan kalau saya buat di online video ini, tidak semua orang mendapatkan Excel file. Kalau Excel file dibagikan juga, nggak ngerti juga. Karena kan harus dijelaskan. Karena di situ ada juga bagaimana kita mengukur target jangka panjang dan sebagainya. Maka kita akan menggunakan kalkulator yang tersedia di website dlkuan.web.id ya. Nanti kita akan pindah dulu. Ini adalah kita ambil konservatif aja. Kalau di kalkulator juga konservatif kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita pindah dulu ke Google Chrome browser. Baik Bapak dan Ibu, jadi kita akan pindah dulu ke browser. Jadi kalau untuk peserta workshop, mereka sudah ada kalkulatornya. Jadi sebenarnya sama, cuman lebih detail aja informasi di sana. Jadi kalaupun ini sebagai refreshing, bisa menggunakan kalkulatornya karena tidak kita menggunakan kalkulator, tidak menggunakan website. Tapi boleh-boleh saja, sama aja intinya. Oke, sekarang ketik di sini DL Kuan Web ID. Nah, ini dia ya. Web ID. Kita mencari browsernya. Klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan membuat trading plan tadi ya, buat trading plan tadi yang 3,5. Jadi di sini Bapak Ibu pilih chart IDX. Ya, ini chart IDX-nya. Nah, klik. Ya, ini bisa pakai trading view, bisa pakai Stockbit yang ada chartnya. Sekarang gampang lah, gratis lagi. Pilih yang daily. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau belum masukkan donciannya, masukin doncian. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikannya step by stepnya saya usahakan pelan-pelan, tapi kalaupun terlalu cepat Bapak Ibu stop aja videonya. Ada row, kita mau cari alam tree resources. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu. Ya, ini harusnya sama aja kita ya. Kalau volumenya mau ditambahkan juga boleh, kalau tidak ditambah juga tidak boleh. Kalau mau tambah volume, di sini klik volume. Ya, ini saya akan coba untuk gampang ya, ini volumenya ada. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Oke ya. Nah, kita akan menghitung reward risk ratio menggunakan trading view. Di sini langkah pertama kita akan membuat garis-garisnya dulu. Pertama adalah kita membuat garis satu tick di atas high-nya. High-nya berapa? Kalau di sini candle ini kalau kita tempel, ya, high-nya adalah 2200. Dapatnya di sini nih. Ya, di sini Bapak Ibu lihat ini 2200 ya. Berarti satu tick di atasnya kita klik ya ini pelan-pelan. Tarik garis horizontal, kita taruh di sini. Oke. Untuk memastikannya, Bapak Ibu lihat nih di atas ini ada yang begini. Kalau nggak kelihatan cari sendiri lah ya. Ada gambar gigi roda. Kita mau memastikan angkanya 2210. Ya, 2210. Karena high-nya ada 2200, satu tick di atasnya tuh. Nah, di sini sudah ada garisnya. Artinya kita akan beli kalau dia break lebih besar atau sama dengan 2210. Lalu stop loss. Stop loss ambil aja ini 1760. Kalaupun berbeda dengan board chart tidak apa-apa, beda tipis lah. Kalau itu nggak masalah lah. Kan lagi pula kalaupun tipis-tipis masih bisa ditoleransi. Oke, ambil lagi garis yang di sini. Saya coba pelan-pelan. Klik. Tempel di 1760. Oke, kurang 2 tick. Karena satu tick ada 60, satu tick ada 5, 2 tick berarti 10 ya. Berarti 1750. Klik aja di oke. Nah, ini nggak tahu kita tepatnya berapa. Kita klik, oh ternyata 5. Turunin.
kan 1760 kurang 2 tick berarti 1750. Oke. Nah, karena kita mau stop loss biar konsisten, stop warnanya merah. Oke. Jadi kita punya nih warna merah stop lossnya. Jadi beli jika break, stop loss 1760, profit taking bagaimana nih? Ini Bapak Ibu saya zoom up. Di sini ada candle merah nih. Candle merah ini harganya berapa tertinggi ya? Tertingginya adalah 3.820. Bapak Ibu lihat nih, high di sini. Saya arahin mouse 3.820 ya. Itu adalah posisi profit taking kita. Candle ini menjadi profit taking. Nanti kita jual di situ 50%. Oke, kita bulatin lagi biar pas koordinatnya. Oke. 3820. 3820. Nah, sudah selesai. Jadi untuk trading plan killer sudah selesai. Kita punya gambaran bahwa kita akan beli, stop loss, profit taking. Nah, untuk menghitung risk reward rasionya, Bapak Ibu klik gambar ini. Ulang, gambar yang ini ya. Jangan yang lainnya, yang ini. Ada tulisan long position. Ambil, taruh di sini. Udah. Tinggal ditarik-tarik saja. Oke. Oke, enggak tepat ya 3,46 ya, supaya tepat kita bulat-bulatin lah. Entry price-nya 2210. Oke, profit taking 3820. Stop loss 175. Jadi sudah dapat. Reward risk rasionya 3,5 kali. Kita ambil karena di atas aturannya batas minimum adalah 2 kali. Jelas ya Bapak Ibu, sekarang ini sudah sampai. Lalu menghitung money management seperti apa? Untuk Bapak dan Ibu yang tidak sempat ikut workshop, belum sempat, kita pakai aja yang ada di website. Ini ada tulisan, kembali lagi ke websitenya ya, delcon.web.id di sini Bapak Ibu. Lalu di sini ada tulisan MM Calculator. Oke, klik kanan, biar gampang gitu aja. Kita balik. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan money management itu session khusus. Jadi inti dari workshop kemarin ada tentang risk management dan money management. Jadi saya tidak bisa jelaskan di sini secara detail. Kita asumsikan saja trading capitalnya adalah 100 juta seluruhnya ya. Sekarang asumsikan saja sudah pegang 7, mau 8. Terserah Bapak Ibu mau ubah berapapun. Nah, nama sahamnya adalah Adaro. Tapi Bapak Ibu yang punya Excel kalkulator kemarin yang sudah dibagi, pakai yang itu ya, sama saja dengan yang kemarin yang saya jelaskan di kelas. Lalu entry price, entry-nya kita akan beli jika satu tick di atasnya ya. Jadi 2210, taruh sini 2210 untuk mendapatkan jumlah lot. Stop loss-nya 1750. 1750. Target price-nya 3820. Jadi tulis di sini 3820. 3820. Oke, kita cek kembali namanya Adaro. Jumlah asumsikan kita ada 100 juta. Jumlah sahamnya adalah 8, 7. Sekarang mau masuk Adaro adalah ke 8. Kalau ke 10 tinggal tulis ada 10, nggak masalah. Ya tergantung berapapun. Lalu 3820 untuk target. Stop loss 1750, enternya di 2210. Nah, kita klik aja ini, ada namanya calculate money management. Nanti dia akan memberikan hasil. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya kita tarik ke bawah. Kapital Anda adalah 100 juta. Jumlah saham yang hold sama dengan ini adalah menjadi 8. Untuk saham ke-8 maksudnya. Entry-nya adalah kita akan beli jika lebih besar dari 2210. Stop loss 1750, profit taking 3820, maka jumlah yang dialokasikan ada 12,5 juta. Reward risk ratio 3,5 kali, ya sama ya. Tapi risk stop loss-nya gede nih. Padahal di kelas kemarin kita belajar kalau bisa di bawah 10 ya, kalau bisa di bawah 10. Tapi ini 20 ya. Jumlah lot size-nya juga 57. Oke. Nah, ini kebesaran. Karena dia kebesaran apa? Kita harus bagi entry management ini kita bagi. Kalau dia break atas kita beli,
Kalau dia turun ke bawah pullback, kita pakai segitiga. Jadi, ini kan ada 57. Kita akan bulatkan menjadi 50 lot. Supaya nanti ada sisa cash ya. Sudah saya jelaskan kenapa kita perlu ada cash di dalam portofolio kita. Caranya dari ngurang-ngurangi lot. Jadi nanti kita akan segitiga nih 50. Ya kalau mau aman ya 50 bagi 5 saja lah. Atau di atas kecil, misalnya di atas 2 lot, di bawah 15 lot misalnya. Nah, sisanya dibagi aja bentuknya piramida. Sudah saya jelaskan di aftermarket close. Bapak Ibu kalau sudah nonton aftermarket close pasti paham kenapa dia bagaimana cara baginya ya. Nanti kita jelaskan juga lagi. Oke, sudah ya. Ini nanti kita akan masuk ke sini. Kita sudah tahu datangnya 50 lot dari mana. Nanti mungkin angka tiap orang beda-beda. Tapi kita akan mendapatkan risk stop loss-nya sama 20% yang terlalu besar. Ya, terlalu besar. Jangan masuk kalau risk-nya besar. Tapi kalau udah terlanjur besar, kita kecilin dengan cara lot management. Oke, kita pindah dulu ke PowerPoint-nya. Sekarang kita pindah ke PowerPoint-nya. Tadi sudah saya jelaskan ini. Yang pasti kita punya reward risk ratio sekian. Dan ini catatannya risk stop loss-nya 20%. Dan lot size-nya 57. Tidak boleh lebih dari 57. Kurang boleh. Maka kita round down menjadi 50 lot. Kita bulatinnya supaya gampang aja. Karena kita akan bagi dia. Supaya risk-nya kecil. 20% ini harus kita perkecil. Lot size-nya dengan entry management kita bagi. Bagaimana cara baginya? Mungkin kemarin di kelas pada masih meraba-raba ya, bagaimana cara baginya. Nah, ini saya jelaskan lagi. Jadi inilah zoom up-nya Bapak Ibu. Kita akan beli jika saham ada ronek ke atas, kita beli. Ini namanya istilahnya jaga atas, jaga bawah. Pasti dapat. Pasti dapat ya. Karena dia mau naik kita dapat, dia mau turun kita dapat. Tapi kan tadi kita tahu di aftermarket close bahwa di bawahnya ada demand zone. Maka kita aturlah makin bawah makin besar. Oke. Bagaimana cara baginya? Oke, kita bagi 5 saja. Karena 50 kita bagi 5. Kalau dia break satu tick di atas 2020 high-nya, maka kita beli. Kalau kita turun ke pivot point 2050, kita beli. Kalau dia turun ke 1940, kita beli. Kalau dia turun ke 1810, kita beli. Kalau dia di bawah lower downchian, kita beli. Stop loss di mana? 1750. Stop loss-nya ada di sini. 2 tick di bawahnya. 2 tick atau 3 tick di bawahnya ini ada stop loss-nya. Jadi kita kalau dia naik dapat, turun dapat. Nah, tinggal kita pakai aja lot size-nya piramida. 50 itu kita bagi. Yang atas paling kecil, yang bawah paling besar. Jadi kalau nanti averaging, kalau cuma dikasih pullback, ya kita dapatnya lebih rendah risk-nya dari 20%. Oke, gitu. Ya. Jadi yang 20% tadi risk tadi kita perkecil, jangan jaga atas pada bawah. Apakah ini pasti dapat? Dari pengalaman saya pasti dapat ya. Kalau gini pasti dapat. Apalagi pakai automatic trading. Jelas bagaimana cara baginya? Oke. Sekarang kita lihat tadi pembagiannya. Kan kita sudah bagi jaga atas, jaga bawah. Nah, sekarang kita lihat pembagiannya. Oke. Jadi totalnya adalah 50 lot. Cara entry-nya kita bagi 5, tujuannya untuk memperkecil risk. Kan tadi 20%. Kebesaran harus kita bagi. Nah, caranya bagaimana? Kita bagi 5. Jika dia break previous high 2210, kita beli 2 lot. Kan ada 50 lot, kita beli 2 lot, kau jaga atas. Terus kalau turun ke profit point 2090, kita beli 3 lot. Jumlahnya sudah 5 lot. Kalau turun lagi ke S1 pivot point 1980, kita beli 5 lot. Jumlah udah 10 lot. Kalau turun lagi ke S2 1810, kita beli 10 lot. Jumlahnya sudah apa? Berapa nih jumlahnya? 5, 10, 20. Oh, mungkin tunggu, saya salah mungkin. Ya, kalau ke S1 ini 5 lot ya. Kalau turun ke S2 10 lot. Jumlahnya berarti 5, 10, 20 ya. 5, 10, 20. Maaf Bapak Ibu, ini saya benerin lagi. Jadi kita ulang lagi ya. 50 Bapak Ibu. Kalau break previous high 2210, kita ambil yang paling kecil. Boleh 2 lot, boleh 3 lot, terserah. Nah, kalau dia turun ke pivot point, boleh 3 lot. Kalau turun ke 1980, boleh 10 lot. Karena tadi saya jelaskan, kalau dia di bawah 20.000 itu ada demand zone. 2000, ada demand zone.
Jadi itu mulai besar ya. Jadi Bapak Ibu nonton di tutorial aftermarket close analysis ya. Jadi situ ada demand zone. Turun ke 1980 yaitu S1 point itu kita beli 1980. Ini bebas aja diatur ya. Yang penting kita nanti piramida. Terus kalau turun ke S2 1890 kita beli 15 lot. Jadi 2 tambah 3 5 tambah 10 15 ya, tambah 15 ada 15. Kemudian nggak salah, 20. Nah, jadi 1760 di low down chain dia 20 lot. Jadi bentuknya piramida memang. Tapi tadi saya sudah jelaskan, piramidanya agak-agak lancip di atas. Baru nanti agak lebar di bawahnya gitu. Ya, gitu ya di bawahnya ini karena ada batas harga 2000. Ya, jadi turun ke bawah 2000 mungkin di bawahnya. Nanti kalau yang dia turun ke bawah nggak dapat, ini bisa dibuat segitiga lagi. Oke jelas ya, ini tujuannya untuk memperkecil. Kemarin di kelas ada yang bilang, Pak, nggak sampai segini ekstrimnya juga sudah di bawah 20% ya, tapi nggak apa-apa lah kita buat segitiga seperti ini. Jadi kita akan membuat trading plan, Bapak Ibu. Kalau dia break 2210 kita akan beli 2 lot. Kalau dia nanti buy on weakness di 2050 kita beli 3 lot. Kita akan apply ini ke dalam trading plan ya. Nanti kita pindah dulu ke aplikasi online tradingnya. Oke, maaf. Baik, Bapak Ibu, saya sudah masuk ke aplikasi online trading. Online trading yang saya gunakan adalah Indo Premier. Saya akan menggunakan namanya iPod ATM. iPod ATM ya, Automatic Trading Machine. Ini sudah saya jelaskan di kelas kenapa pakai ini, karena ini berdasarkan pengalaman saya salah satu, bahkan mungkin jadi satu-satunya cara untuk saya bisa disiplin dengan trading plan. Oke ya, mungkin ada cara lain, tapi kebetulan yang paling stabil menurut saya adalah metode ini. Kita akan membuat automatic trading. Kita gunakan konsep dari trading as a business yang pertama. Gunakan teknologi. Nah, teknologi ini berdasarkan pengalaman saya lebih unggul dalam eksekusi kalau order kita sudah simpan di server dibandingkan kita klik manual. Klik manual, kelemahannya sudah saya jelaskan terkait dengan psikologi trading dan hook. Oke, kita akan membuat trading plan untuk Adaro. Saya usahakan sejelas mungkin menjelaskannya. Bapak Ibu yang kemarin sudah dijelaskan di kelas, mungkin bisa ngingat lagi, refreshing lagi. Karena kan kita pakai di kelas itu kan layarnya angka-angkanya kecil nih. Maka kalau pakai video, Bapak Ibu bisa stop, bisa lihat angkanya, bisa slow, dan mudah-mudahan lebih paham lah. Pertama, oh ya, saya bukan tidak berafiliasi dengan Indo Premier. Saya hanya nasabah biasa. Kalau ada yang tanya, Pak, broker saya tidak punya otomatis seperti ini. Ya, saya tidak bisa berikan komentar lebih lanjut. Tapi Bapak Ibu, kalau kira-kira dalam trading itu, kalau kita itu tidak terpengaruh, kita trading hak kita untuk menggunakan broker yang mana. Kalau ada broker yang fasilitasnya canggih, ya kita pindah ke situ. Kalau mungkin sebagian menggunakan Stockbit, ya coba cek di Stockbitnya ada atau enggak. Kalau menggunakan broker lain, Mandiri Sekuritas atau BCA, lihat ada enggak tool yang seperti ini. Kalau enggak ada, ya Bapak Ibu bisa buka akun sendirilah. Silahkan hubungi Indo Premier. Saya tidak ada berafiliasi atau tidak ada referral. Oke, langkah pertama adalah kita membuka namanya Automatic ATM. Bagi yang menggunakan handphone, silahkan sendiri aturnya. Saya menggunakan namanya Indo Premier untuk Windows ya, desktop. Klik dulu, maka akan keluar seperti ini, namanya iPod ATM Task List. Nah, untuk membuat order baru, kita akan klik di sini, Bapak Ibu, New Task. Oke, saham yang kita beli adalah Adaro. Kita akan menggunakan namanya Price Condition. Ketik saja, kita ketik di sini sahamnya namanya Adaro. Jadi, kalau tidak menggunakan iPod ini apakah bisa? Mungkin bisa. Tinggal Bapak Ibu pakai aja brokernya. Tapi filosofi membuat automatic trading plan itu sama. Oke, filosofinya adalah kita akan membuat algoritma. Kita akan watch Adaro. Jika Adaro lebih besar, ya, lebih besar dibanding satu titik tertinggi kemarin, yaitu 2210. Nah, di sini ada angkanya 2210. Maka kita akan buy. Tetapi kita lihat di sini, Adaro itu rata-rata bid offernya, kalau bidnya cukup besar ya di atas 20.000,
Sebenarnya kalau offernya juga di atas 10.000. Tapi kita mau fokus ke 2210. 2210 itu bidnya hanya 5.800 dan 5.500. Oke lah. Jadi 5.500 ini kalau kita kan break 2210 kita akan beli 2 lot ya. Kita akan beli 2 lot. Sesuai dengan plan tadi. Tapi kita lihat ini ada 5.000. Kalau dia 5.000 itu masih tebal, takutnya kita beli 2 lot dia turun ke bawah. Nah, kita harus tunggu. Kalau offernya masih 5.000 kita jangan beli. Kalau offernya masih 4.000 kita jangan beli. 3.000 jangan beli ini ya, angka ini. Ini saya bulatin. Ini ya. 5.000 di 2.100 ini. Kita tunggu dia sampai 1.000 lah ya. Kalau dia lebih kecil dari 1.000 atau 1.500 atau 1.000 lah, kan cuma 2 lot. Kalau lebih kecil atau sama dengan 1.000 lot offernya, jadi tinggal masih tipis nih, tinggal tipis ya. Kalau nggak yakin ya 1.500 boleh. Kalau dia harga salah di sini. Salah. Kalau di sini remaining offer volumenya tinggal 1.500. Ya nih, di sini ya, ini saya kasih tanda. Kalau Bapak Ibu nggak kelihatan, zoom up. Remaining offernya tinggal 1.500. Lebih kecil atau sama dengan 1.500. Atau mau 1.200, 1.400, 300 boleh. Bebas aja, nggak ada aturan. Kita lihat saja. Maka, kita akan buy. Buy-nya berapa? Karena dia tinggal 1.300, tinggal sedikit. Kita langsung aja hajar berapapun offer yang paling best. Ingat, paling best ya. Jadi karena dia tinggal sedikit. Nah, best jumlahnya berapa? Tadi kita lihat. Kita akan beli 2 lot. Oke ya. Kita cek kembali. Asamnya Adaro. Jika lebih besar atau sama dengan ini. Bapak Ibu jangan salah logo-logo ini. Jika lebih besar atau sama dengan 2.210, yaitu satu tick di atas high kemarin, remaining offernya tinggal 1.300, maka kita akan beli sebanyak 2 lot. Nah, karena kalau orang seperti saya ini kan bekerja sebagai geofisik ya di kantor, ada urusan banyak lain, banyak urusan kantor, bekerja juga tidak lihat monitor saham tiap hari, maka saya akan valid algoritma ini, trading plan ini sampai 1 bulan ke depan, sampai tanggal 19. Oke, saya simpan di server. Ya, aktif dari jam 9 sampai jam 15.49, aktif yes, Adaro. Rule-nya adalah jika lebih besar sama dengan 220 dan offernya lebih kecil atau sama dengan 1.300 lot, maka saya akan buy. B. Pakai limit order, sahamnya Adaro. Harganya di mana belinya? Best offer price. Sebanyak berapa? 2 lot ya. Mau 2 lot, 5 lot tinggal Bapak Ibu atur. Kamu mau bagi rata 50 lot bagi 5 berarti 10 lot. Oke. Bebas aja itu. Oke. Sudah. Kita sudah punya jaga atas. Sekarang kita mau pasang stop loss. Ya, seperti kemarin di kelas. Mohon maaf ya, memang ini video ini ditujukan untuk merefreshing kawan-kawan yang sudah ikut workshop kemarin di kelas. Setelah itu klik lagi. Kita membuat stop loss. Tapi sebelum stop lossnya kan tadi kita di 1.750 ya. Oke, nama sahamnya Adaro. Oke, jika lebih kecil dari 1.750. Oke, sampai di sini saya stop dulu. Kenapa? Saya akan jelaskan terkait dengan stop loss. Oke. Oke, ini tadi kita beli jika lebih besar 220 dan sekarang kita mau stop loss dulu. Untuk plan ini, stop loss-nya ada di mana tadi? Ya, kita pasang dulu stop loss. 1750, saya akan jelaskan dulu terkait dengan stop loss. Oke, ini saya sudah jelaskan kemarin dan harus saya jelaskan. Jadi stop loss ini, di dalam stop loss itu ada namanya stop loss hunter. Karena di market itu ada small trader seperti kita, seperti saya, lalu ada big player yang bisa mengendalikan harga karena dia modalnya besar. Sesuai dengan prinsip kapitalis, capital market, yang kapitalnya besar dia yang mengendalikan harga. Oke, secara teori di textbook, maka orang-orang yang small trader seperti saya ini atau yang lainnya yang trading dengan trading plan, maka
dia memasang stop loss 2 tick di bawah support level, atau 3 tick, atau 4 tick, atau 5 tick, atau 6 tick, atau 10 tick lah, bebas lah. Oke. Nah, ini orang-orang yang biasanya mereka membuat trading plan, pasang stop loss supaya tidak nyangkut. Ya. Nah, teori memasang stop loss di bawah support ini adalah teori yang ada di textbook, yang siapapun bisa akses dan bukan rahasia. Nah, ada namanya big market player atau bandar atau siapapun, hantu belau atau jin yang juga mengendalikan harga. Dia tahu juga, oh ini banyak retail yang pasang di sini, maka kalau dia tes, dia juga ketemu di support level dan dia punya plan untuk mengangkat saham, dia tidak mau yang retail-retail ini profit, maunya mereka ini loss, maka dia cucuk dulu ke bawah. Maka kena lah, jadi dimakan oleh semua stop loss kita, hilanglah kita, ya, keluar kita dari market, dan begitu selesai dia pasang namanya hunter, stop loss hunter, dia naik lagi pre-closing, dia tutup dong. Besoknya dia tes sekali lagi, kalau ada masih sisa-sisa, dia tes sekali lagi, kalau udah bersih, maka dia akan terbang. Bahkan ini seringkali dia beggar ya Bapak. Bisa 50% sampai 100% dia profitnya. Kan sakit hati. Nah, seringnya begitu, dan saya coba perjelas lagi. Nah, misalnya seperti inilah, kita sebelumnya kita previous candle, ada candle merah seperti ini, kita lihat, oh ada rejection, ada demand masuk, berarti ini cukup kuat menjadi support. Lalu kita tarik lagi dari support, secara teori kita akan pasang 2 tick atau 3 tick atau 4 tick di bawah stop loss ini. Lalu market buka jam 9, dia turun ke bawah. Oke, kita sudah kena lah di sini ya, dekat-dekat market buka. Kalau kita aktifkan market buka stop lossnya, maka dia akan fire. Selesailah kita. Dia turun, kita sudah exit, dapat cash, happy kita. Tapi seringnya, ya pre-closing. Nah, ini ada namanya pre-closing di 15.50. Nah, biasanya dia bisa tarik lagi ke atas oleh bandar ini, oleh siapapun itu. Dan seringnya kita lihat, begitu pre-closing, HSG-nya, sahamnya dibawa naik positif dong. Tapi kita sudah exit di sini. Nah, besoknya dia terbang tinggi. Ini yang sering saya alami selama 19 tahun di pasar saham Indonesia. Ini kena saya, wah ini banyak sekali dulu. Jadi saya memikir, bagaimana caranya supaya nggak kena? Nah, dalam situasi ini saya berpikir, bagaimana kalau stop loss saya itu mulai aktifnya 15 lewat 50 lewat 20 detik. Nah, mulai di sini aktifnya. Berarti kan kalau mulai di sini, harga saham sudah di atas. Nggak kena. Tapi saya tetap pakai stop loss. Cuman tentu ada resikonya. Bagaimana kalau ternyata dia di pre-closing, dia naik ke atas, dia tutup di bawah ini. Berarti ada risk tambahan dari seharusnya. Oke? Ini saya sudah jelaskan risk tambahannya di kelas. Ada penjelasannya juga bagaimana cara antisipasinya. Oke? Nah, jadi sekarang kita akan memasang stop loss. Kita akan aktifkan dia 15 lewat 50 lewat 20 detik. Sekarang kita pindah ke Indo Premier iPod ATM lagi. Oke, saya sekarang akan pindah lagi ke iPad ATM. Jadi kita ambil Adaro, dia akan aktif stop loss-nya jika lebih rendah atau sama dengan 1750 untuk saham Adaro. Oke, tidak pakai remaining, tapi yang kita pakai stop loss ini aktif mulai 15, ya Bapak Ibu bisa zoom up, lewat 50, lewat 20 detik. Berarti sudah di pre-closing. Sampai kapan? Sampai 16 lewat 00 lewat 00. Maka saya akan sell. Ya. Tadi kan kalau kita beli sampai kena bawah semua, jumlah maksimum lot size-nya yang dibolehkan oleh money management kan 50 lot ya. Nah, maka kita akan jual dia karena waktunya tinggal sedikit saja, hanya di pre-closing, maka akan jual di berapapun bid yang tersedia saat itu. Jualnya berapa? Ya, saya nggak tahu, maka saya akan jual dia pakai persen. Saya akan jual dia 20%. Oke, 50 lot. Kalau 20% kan berarti 10 lot ya. Berarti saya akan jual 10 lot. Kalau ini fire, maka akan tersisa 40 lot. Oke, ya. Nah, kita cek dulu. Oh, untung kita cek. Maka karena saya kerja biasa, maka saya akan
buat dia aktif selama sebulan sampai 19 Juni. Nanti tiap malam di-update ininya, stop loss-nya dinaikkan kalau Adaro-nya naik. Oke? Nah, kita save, check and recheck. Aktifnya, penting. Aktifnya 15.50 20 detik sampai jam 16. Jika harga lebih kecil dari 1750, maka kita akan sell, ya, aktif selama sebulan. Pakai limit order, sell, jualnya di mana? Langsung hajar kiri berapapun harganya, karena waktunya tinggal sempit. Jumlahnya berapa? Kita nggak tahu, tapi pakai persen saja. Berapapun yang dapat, jual 20%. Taruhlah 50. Taruh 50. 50 lot. 20% dari 50 lot sama dengan 10 lot. Oke? Nah, kita klik OK. Ya, sudah. Kita sudah punya stop loss untuk lapis 1. Jika kena, kita akan jual 10 lot atau 20%. Lalu sisanya bagaimana? Kita klik kanan, New Copy. Oke. Ini sahamnya Adaro. Jika, nah kita tambah. Jika jam 15:50 kita tambah 10 detik, lewat 30, saham Adaro dicek harganya lebih kecil atau sama dengan 1745, lebih rendah 1 tick, maka dia akan sell best bid price 50%. Jadi kan sisa 40. Karena sudah terjual tadi di 1750 10 lot. Sisa 40. Nah, 40 itu kalau dicek di jam segini lewat 30 detik dan dia ternyata lebih kecil dari 1745, maka dia akan jual 50% dari sisa 40. Berarti dia akan jual 20 lot. Nah, ini lapis 2-nya kita jual 50% dari sisa 40 dari 40 lot. Maka yang terjual adalah 20 lot. Oke, ya. Jadi ini lapis 2. Oke, sudah. Sisanya kan ada 20 lot. Bagaimana? Kita klik kanan, New Copy. Jika tambah lagi 10 detik, dia cek harga Adaro dan ternyata dia turun 1740. Kalau ternyata dia yang tidak turun, dia malah naik lagi ke 2000, berarti kan kita masih ada sisa 20 lot karena baru terjual stop loss 1, stop loss 2. Gitu, maka kita buat stop loss berlapis. Tapi jika dia cek 1740 harganya jam 15:40 detik, dia harganya di bawah 1740, maka kita akan jual sisa 20 lotnya 100% untuk aktif selama 1 bulan. Ya, tinggal dicek and recheck ya. Oke, sisa 100%. Udah, ini untuk tutorial dia lapis 3. Tapi saya dalam aktual saya, trading plan saya lapis 5. Jadi jual 10%, jual 20%, jual 40%, jual 50%, dan seterusnya ya. Baru jual 100%. Jadi ada lapis 5 kalau saya dalam aktualnya. Tapi untuk tutorial, lapis 3 saja. Oke, sudah. Beli sudah, stop loss sudah. Sekarang profit taking. New task. Maka kita tidak pakai waktu-waktu kalau profit taking, biarkan aja selama market buka, sahamnya ada Adaro. Jika dia lebih besar dari berapa Adaro? 3.820. Nah, ini saya harus cek biar tidak salah nih. Berapa stop ini ya? 3.820 ya. Oke. Jika Adaro lebih besar dari 3.820, tidak pakai remaining, maka saya akan sell. Nah, aktifkan selama 1 bulan. Oke, sampai 19 Juni ya. Nah, 3820. Berarti sudah profit nih, ya. 3820. 3,5 kali lipat. Nah, ini ya, rewardnya dibanding risk. Maka saya akan jual langsung the best bid. Pak, kenapa nggak di best offer? Nanti baru kena sedikit, dia turun nggak dapat kita. Jadi kan 3820... 3.810 itu kalau terjual di situ tetap profit lah Bapak Ibu, beda-beda 1 tick saja ya, naiknya juga udah tinggi ya, jangan sampai udah kena kita malah nggak pas jual nggak terjual gara-gara antri. Jadi dari pengalaman saya lebih bagus kalau udah sesuai target jual saja. Walaupun masih bisa naik tinggi ya, masih bisa kayak saya jual Antam ya, kena 2.400 berapa naik lebih tinggi dia.
Nggak apa-apa. Nah, di sini kita jualnya berapa? Kita jual berapapun yang dapat 50%. Kan belum tentu dapat ke bawah ya. Kadang-kadang kita pengennya 50 lot, jaga atas jaga bawah, cuma dapat 35 lot. Ya nggak apa-apa. Berapapun lot yang tersisa, saya akan jual setengahnya. Oke, check and recheck. Adaro lebih besar 3820 selama 1 bulan. Sell limit order harus di best bid, takutnya nggak terjual. Sudah, Pak, 50%-nya kemana? Let profit run. Setiap malam, stop loss yang 3 ini dinaikkan. Kalau 5, 3 terserah. Ya sudah ya, entry sudah. Stop loss lapis 3. Kalau mau lapis 5 boleh, tinggal diatur. Profit taking sudah, ya sudah. Tiap malam dinaikkan. Pak, kemarin buy on weakness bagaimana? Bisa juga pakai ini. Buy on weakness kita di berapa tadi? Ya, kita cek dulu buy on weakness-nya di berapa. Buy on weakness-nya, nah ini contohnya lah ya. Kalau turun ke 2090, beli 3 lot. Ya. Kalau turun gini, beli 10 lot. Ya. Mulai ke bawah ini baru banyak. Kita kalau turun ke 2090, kita beli 3 lot. Oke. Gak apa-apa. Nah, kita bikin. Untuk jam sekian sampai jam sekian, Adaro. Jika Adaro lebih kecil dari 2090, tidak pakai remaining, karena kita sibuk biarkan 1 bulan, maka kita akan buy. Buy di berapa? 2090, sebanyak berapa? 3 lot. Oke, check and recheck. Nah, ini dilakukan terus. Ya, lebih kecil dari 90. Oke, ini buy on weakness. Terus berapa lagi kita beli di bawahnya lah? Kalau turun ke 1980. 1980 beli 10 lot. Oke. Oke. Kita bikin lagi new task. Jika Adaro lebih kecil dari 1980 ya, mudah-mudahan ini tidak salah. Kita akan tidak pakai remaining, biarkan dia selama 1 bulan. Buy. Harganya berapa? 1980. Jumlahnya berapa? 10 lot. Oke? Ya itu begitu terus. Benar nggak 1980? 1980, benar ya? Oke. Sudah. Ini buy one weakness, sisanya dibikinlah sendiri ya, masa dibuatin gitu. Pak, sekali lagi Pak, nggak ada di broker saya. Ya, kalau nggak mau pindah, ya carilah. Maksudnya, saya nggak bisa kasih saran lain. Bapak Ibu pindah saja lah ke broker yang ada begini. Katanya sih Beyond BNI ada, Indopamer ada, terserah saja ya. Saya pakai Indopamer. Kalau ada saya buka akun yang lain untuk investasi, saya nggak pakai begini ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pindah dulu, lanjutkan. Lanjutkan di mana? Oke, kita lanjutkan. Q&A. Bagaimana Pak, besok langsung break up, yang order 2 dan order 9 tidak tereksekusi? Ini pertanyaan dijelaskan secara visual oleh saya di kelas. Jadi kalau nggak paham, mohon maaf. Nanti kalau karena harus saya jelaskan dengan slide ya. Ya nanti bikin lagi segitiganya. Ya, segitiganya bikin lagi. Kalau udah naik, nanti kan ada sisa order 2 sampai 5, ya dibuat lagi segitiga seperti itu. Kapan stop loss dinaikkan atau trailing stop loss dinaikkan? Kalau dia sudah membentuk new higher high. Sudah dijawab kemarin. Bagaimana kalau stop loss pre-closing tidak fire? Kan ada panic ya, misalnya auto reject ke bawah. Besoknya setir manual ya. Manual harap pergunakan dia. Biasa kalau panic gini, dia ada pullback. Kalau panic gini ada pullback. Pas pullback ini kita sell on strength. Bagaimana kalau terkena auto reject bawah? Sama ya, setir manual. Ya, kita berharap dia kena ada pullback-nya. Udah, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kelamaan. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang kemarin ikut workshop, ini menjadi refresher, ya menjadi pengingat. Yang belum sempat ikut workshop atau nanti untuk batch berikutnya, ini dipelajari. Mudah-mudahan nanti ada case yang lebih menarik dari Adaro dan lebih profitable. Ya, kita nggak tahu dia akan profit atau tidak. Yang pasti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip trading as a business. Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang mau berminat ikut workshop trading as a business, saya rasa masih bisa 1 atau 2 orang lagi. Batch berikutnya saya tidak tahu kapan lagi, nanti silahkan nonton saja, akan saya umumkan. Yang sudah
sudah mengikuti Trading as Business, silahkan bisa mendaftar ikut workshop level advance volume price analysis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.